Halo semuanya, jadi kali ini kita akan mempraktekkan cara navigasi Odoo versi 16. Namun sebelum itu, kita harus tahu dulu navigasi itu apa. Navigasi merupakan bagian tampilan dari web ya. Itu dapat membantu pengguna dalam mengakses halaman lain pada halaman tersebut. Dalam navigasi pada umumnya itu berupa menu yang berisi link ke halaman sesuai dengan nama halaman tersebut. Dengan adanya navigasi, dapat memudahkan pengunjung masuk ke halaman tersebut dengan lebih cepat. Next. Dari navigasi Odoo versi 16 ini, itu yang pertama ada database, yang kedua ada view chart, yang ketiga itu ada active the developer mode, yang keempat ada view metadata, yang kelima ada search view, yang keenam ada filter, yang ketujuh ada group by, yang kedelapan ada date format and separator. Kita akan belajar satu-satu dulu. Yang pertama itu mengenai database. Database itu apa? Database merupakan pengisian ya data diri kita atau data diri suatu perusahaan ketika kita akan mendaftarkan ke Odoo ini atau kita akan menginstal Odoo versi 16 ini. Jadi dalam database ini itu terdiri master password, yaitu master password itu didapatkan dari Odoo-nya. Ketika kita nanti akan menginstal Odoo, itu nanti akan ada master password, dan itu jangan sampai kita lupakan, atau kalau kalian misalnya ingin disimpan, bisa kalian foto ataupun kalian screenshot. Yang kedua itu ada database name, itu bisa pakai nama kalian atau siapa saja yang kalian inginkan. Yang ketiga ada email yang digunakan itu harus email yang aktif. Kalau kita tidak menggunakan email yang aktif, maka kita tidak bisa melakukan aktivasi ya. Yang keempat itu ada password untuk mengunci dan membuka akun ini, dan itu hanya kalian saja yang tahu. Lalu ada phone number atau nomor telepon, kalian bisa mengisikan ataupun tidak, itu tergantung kalian. Lalu ada bahasa. Sebenarnya dalam Odoo ini itu ada beberapa pilihan bahasa, namun saya memilihnya bahasa Inggris, atau kalian bisa memilih bahasa lain. Lalu ada negara bisa kalian pilih di mana kalian tinggal, dan mungkin kalian akan mendirikan perusahaan di negara mana, itu bisa menyesuaikan ya. Lalu langsung kita bisa create database. Setelah kita melakukan create database, itu nanti ketika kita login ke Odoo, itu database-nya akan seperti ini. Jadi database, lalu database kita itu nanti, ini database saya, yaitu personal 275. Yang selanjutnya itu ada view chart. Ini merupakan view chart yang ada pada aplikasi Odoo. Yaitu tampilan yang ada dalam aplikasi Odoo itu ada banyak ya, yaitu ada diskusi, ada kontak, ada sales, ada dashboard juga, project, email marketing, survei, employees, app, setting, dan sebagainya. Jadi di dalam ini juga itu ada Kanban, lalu ada list. Coba kita ke Kanban. Untuk Kanban view. Kanban view itu merupakan tampilan yang seperti ini ya. Sedangkan untuk list view, coba lihat. Nah, list view itu user interface yang menampilkan item-item, ini dia, dari sekumpulan daftar tersusun yang berbaris ke bawah ya, atau ke samping ke sini. Tadi beda ya. Kalau Kanban itu menampilkan catatan sebagai kartu di tengah antara tampilan daftar dan tampilan formulir yang tidak dapat diedit. Nih, seperti ini. Lanjut lagi. Ini merupakan tampilan dari aplikasi ya yang ada di Odoo versi 16 ini. Ini merupakan salah satu modul sales pada menu request for quotation. Dan ini merupakan smart
Smart button filter dan group by terdapat view chart yang diperlukan. Yang pertama itu ada quotation, lalu ada tampilan list view seperti ini, lalu ada tampilan Kanban, nah seperti ini, lalu ada kalender, oke, lalu ada pivot, dan juga ada grafik. Oke, grafik, misalkan kalian akan membuat grafik bisa disesuaikan seperti bar chart atau line chart, lalu ada P chart. Oke, itu ya. Kemudian saya akan membahas activate the developer mode. Kenapa sih kita harus mengaktifasi mode developer? Itu karena dengan kita mengaktifasi, maka kita akan memiliki akses penuh terhadap semua filter yang ada di aplikasi Odoo, terutama bagi seorang administrator yang bertindak sebagai seorang developer. Oke, hal pertama yang harus kita lakukan, kita ke menu Home, lalu kita buka Setting, oke, lalu kita scroll ke bawah. Oke, di sini itu ada Developer Tools. Oke, lalu kita bisa mengeklik Activate the Developer Mode. Oke, kita klik. Oke, dan sudah berhasil. Ketika sudah berhasil, itu akan ada karakter kumbang sebagai Open Developer Tools. Oke, untuk menggunakan fitur View Metadata, itu kita bisa pergi ke bagian Invoicing. Oke, kalau sudah, ini seperti ini. Di sini itu ada tampilan bahwa nomor invoice-nya, ada customer-nya, ada tanggal invoice-nya, dan due date-nya, lalu ada aktivitasnya. Kita buka yang bagian pertama. Oke, ini adalah invoice pada tahun 2023, nomor 4 ya. Oke, selanjutnya kita pilih karakter kumbang yang di sini, lalu kita klik View Metadata. Oke, jadi di sini ada tampilan ID-nya itu nomor 3, lalu ada XML ID-nya akun 1, demo invoice 3, nomor update-nya itu true atau change bisa diubah, lalu ada creation user-nya Odobot, lalu tanggal pembuatannya itu tanggal 9 bulan 9 2023 pada jam sekian ya. Oke, habis itu kita oke. Jadi dalam tampilan aplikasi Odoo ini itu terdapat tampilan search view. Di sini itu bisa kita gunakan ketika kita akan mencari sesuatu yang kita inginkan di sini. Kalian bisa tinggal ketikkan, misalkan saya akan mencari inventory. Oke, maka langsung akan muncul inventory. Selanjutnya itu ada filter. Dalam filter ini itu dapat digunakan untuk mengkategorikan atau juga melompokkan data berdasarkan dengan yang kita inginkan. Misalkan dalam ini filter ini merupakan aplikasi. Sedangkan kalau kita pilih extra atau kita pilih yang diinstal saja, itu akan muncul aplikasi yang hanya kita install saja. Gitu ya. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian group by. Dalam group by ini itu dapat menghasilkan kelompok data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Maka apabila dalam satu kolom terdapat beberapa data yang sama, maka data akan ditampilkan hanya salah satunya saja. Oke, misalnya author. Oke, ini penulis ya. Lalu kategori juga bisa. Oke, ini dikategorikan. Lalu di sini ada status juga bisa.
pada intinya ketika kita akan menggunakan group by ini itu disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Date format itu digunakan untuk mengubah format tanggal sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu juga mengubah separator, diantaranya separator untuk nilai uang yang ingin diubah dari misal dari dolar ke rupiah gitu. Oke, yang pertama kita akan mengeklik setting. Oke, menunggu ya. Oke, lalu kita pilih translation, lalu language. Oke, di sini terdiri dari beberapa bahasa dari negara-negara lainnya. Karena saya berada di Indonesia, maka saya akan memilih bahasa Indonesia. Oke, jadi segitu dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya.